Jadi kemerdekaan harus dipertahankan dengan menjaga diri untuk tidak keluar dari wewenang kita dan terus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan harus dipertahankan. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Wow, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus harus dipertahankan. Jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk kita menuruti atau memuaskan hawa nafsu. Maka kita akan dijajah kembali oleh dosa. Merdeka itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Merdeka itu artinya bebas dari dosa. Kebebasan artinya kita harus mengerti batasan. Sampai di mana wewenang kita. Seperti ikan, memiliki batasan wilayah di air. Begitu dia keluar dari wewenangnya atau keluar dari batasannya, ikan itu bisa hidup waktu diangkat dari air, tapi gak lama dia akan mati. Sama dengan hidup ini, Tuhan sudah kasih kita kebebasan. Tuhan sudah kasih kita bebas dan merdeka dari dosa. Jika kita melewati batasan yang Tuhan sudah tentukan, maka kita tidak lagi merdeka. Kita akan jadi dibelenggu lagi. Saya teringat dengan firman Tuhan di mana kejadian Adam di Taman Eden, dalam Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Tuhan sudah kasih kebebasan bagi Adam untuk bisa menikmati semua tanaman yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan juga kasih batasan mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab ketika engkau makan, pada hari itu engkau akan mati. Dan ini rupanya sifat dasar manusia. Sudah puas, masih rakus. Sudah punya banyak, masih kurang. Sudah hidup merdeka, masih mau melewati batasan. Sehingga akhirnya dibelenggu lagi. Nah, menurut literatur, pada waktu Tuhan menciptakan tanaman di Taman Eden, ada lebih daripada 2.499 jenis tanaman. Sayangnya, manusia masih belum puas dengan 2.499 jenis tanaman yang ada. Jenisnya, bukan buahnya, jenis. Dan kemudian dia mencoba untuk mengambil buah terlarang yang Tuhan perintahkan untuk jangan diambil. Ketika dia mencoba melewati batasannya, akibatnya dosa hadir di dalam manusia tersebut dan membelenggu manusia tersebut. Akibatnya bukan cuma manusia itu yang terbelenggu oleh dosa, keturunannya pun terbelenggu oleh dosa. Tanpa batasan, maka kacauan akan terjadi. Adam yang harusnya hidup sehat karena dia melewati batasan, akhirnya hidup tidak lagi mengalami kesehatan yang luar biasa, yang sempurna. Adam yang tadinya hidupnya tidak berkekurangan, tapi karena melewati batasan, akhirnya hidup di dalam kekurangan. Tanpa batasan menyebabkan kekacauan. Setiap jenis olahraga ada batasan. Bayangkan kalau sebuah permainan tidak dibatasi oleh garis, waktu, dan babak. Pasti tidak ada orang yang mau main sepak bola kalau lapangan itu tidak ada garisnya. Tidak ada batasan, artinya tidak ada aturan. Berarti tidak bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mana orang yang keluar dan mana orang yang akan masuk dalam lapangan. Pertandingan tidak akan menjadi seru jika tidak ada batasan. Pasti tidak akan ada penonton yang mau menyaksikan pertandingan tersebut. Hal yang sama, perlu ada batasan untuk membuat hidup ini bergairah. Hidup ini teratur. Sebab tanpa batasan yang adalah kekacauan, bahkan mengakibatkan kepada kematian. Kita berani bawa keluarga dan anak-anak kita yang masih kecil ke kebun binatang, sekalipun ada binatang buas di sana, karena ada batasan antara kita dan binatang-binatang buas tersebut. Selama kita masih ada dalam batasan, kita aman dan bebas melakukan apa saja yang kita mau, memberi makan binatang tersebut ataupun kita memfoto dari jarak yang jauh dan lain sebagainya. Namun kalau kita coba melewati batasan dan buka kandang singa tersebut, bukan hanya nyawa kita yang terancam, nyawa orang-orang di sekeliling kita pun ikut terancam. Batasan membantu kita mengikuti aturan main. Itulah yang kemudian melindungi kemerdekaan kita, kedamaian kita. Kalau kita mau melindungi kesehatan, kita harus hidup dalam batasan yang ditentukan oleh dunia kesehatan. Ada batasan aman kadar gula dalam darah, ada batasan aman untuk kolesterol, asam urat, ada batasan aman untuk tekanan jantung, dan ada batasan
batasan yang lain nih untuk menentukan keamanan kesehatan kita. Kalau kita berada di luar batasan aman yang ditentukan di dunia kesehatan, pasti kita ada dalam bahaya. Dan kita akan kehilangan kesehatan kita dan semua aktivitas kita akan terganggu. Gak ada orang yang suka dengan namanya sakit. Tapi seringkali karena kita gak mengerti batasan, akhirnya penyakit itu masuk di dalam tubuh kita. Batasan itu baik untuk melindungi kemerdekaan kita. Kalau kita sakit, kita jadi gak lagi merdeka. Tapi kalau kita sehat, kita merdeka. Kalau kita ingin mengalami kemerdekaan secara finansial, kita harus hidup dalam batasan yang sudah ditentukan. Jangan sampai over limit atau mengeluarkan uang lebih besar pasak daripada tiang. Apa yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan batasan keuangan kita? Kita nggak bisa kuasa diri, maka kita akan masuk dalam jerat utang, mengakibatkan hidup kita dalam penderitaan, dikejar-kejar sama penagih utang. Jadi kemerdekaan harus dipertahankan dengan menjaga diri untuk tidak keluar dari wewenang kita dan terus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.